to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Aprilia dengan NIM 210311100032 dari kelas A Agrogeoteknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas teknologi produksi tanaman. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran bakteri Pseudomonas sp sebagai agen antagonis untuk penginduksi ketahanan tanaman kubis Brassica Aleracea L pada penyakit akar gada. Terdapat lebih dari 70.000 spesies organisme pengganggu tanaman atau OPT dan sebesar 10%-nya termasuk hama dan penyakit utama yang dapat merugikan secara ekonomi. OPT yang terdiri atas serangga, hama, penyakit, dan gulma berpotensi menurunkan hasil tanaman sayuran sebesar 40% jika tidak dikendalikan. Kehilangan hasil yang dikarenakan oleh OPT pada proses produksi diperkirakan 15% disebabkan oleh serangan hama, 13% oleh penyakit, serta 12% oleh gulma, dan kehilangan hasil sebesar 20% pada pasca panen disebabkan oleh kelompok OPT yang lain. Mengingat pertanian adalah sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tentu kehilangan hasil oleh OPT harus diminimalkan. Akan tetapi, pemakaian pestisida kimia dalam pertanian untuk mengatasi serangan tersebut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Maka dari itu, penggunaan agen pengendali hayati seperti mikroba atau agen antagonis untuk kesehatan tanaman dapat menjadi alternatif yang lebih aman bagi kesehatan serta ramah lingkungan. Bakteri Pseudomonas sp merupakan salah satu agen antagonis yang sering digunakan. Bakteri tersebut mampu memicu ketahanan sistemik dari tanaman terhadap patogen. Tanaman kubis atau Brassica Oleracea L adalah salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena kaya akan vitamin serta mineral yang sangat diperlukan untuk kesehatan manusia. Namun, usaha pembudidayaan tanaman kubis masih menghadapi hambatan, salah satunya yaitu penyakit akar gada yang disebabkan oleh patogen Plasmodiopora blasicaeae. Penyakit ini menyerang sistem perakaran hingga akar membesar serta berefek pada pertumbuhan tanaman. Penyakit ini menular lewat media tanah dan biasanya menyerang tanaman berjenis kubis-kubisan dari keluarga Brassicaceae, salah satunya adalah kubis. Spora penyakit akar gada akan masuk ke fase dorman dalam tanah setelah terlepas dari jaringan akar tanaman yang terinfeksi dan membusuk. Setelah menemukan inang yang sesuai, spora ini berkecambah kemudian berubah menjadi zoospora primer. Saat fase ini, patogen akan bergerak menuju permukaan akar rambut dan melakukan penetrasi melalui dinding sel. Penyakit akar gada menyerang tanaman kubis di Indonesia hingga menyebabkan kerugian signifikan terhadap hasil panen. Oleh karena itu, pengendalian penyakit akar gada pada kubis sangat penting untuk diupayakan agar produksi tanaman kubis dapat meningkat. Pemanfaatan agen hayati berupa bakteri Pseudomonas sp indigenus menjadi pilihan alternatif yang direkomendasikan karena bersifat ramah lingkungan, aman bagi keseimbangan ekosistem, tidak meninggalkan residu dalam tanah, serta bisa dipergunakan dalam takaran yang sedikit dan meminimalkan penggunaan fungisida sintetis. Bakteri ini berperan sebagai agen pengontrol hayati atau APH dengan mekanisme kerja antibiotik, yaitu menghasilkan senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit tanaman. Bakteri ini juga menghasilkan siderofor, yaitu senyawa organik yang dapat mengikat ion besi dan menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit akar gada pada kubis. Selain itu, bakteri tersebut juga dapat menghasilkan enzim kitinase yang dapat menghancurkan dinding sel patogen. Selain itu, juga menghasilkan senyawa volatil yang dapat menghambat pertumbuhan patogen penyebab penyakit akar gada pada kubis. Bakteri Pseudomonas juga memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan. Hal tersebut diduga karena isolat tersebut secara efektif dapat berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik di dalam tanah dan menghasilkan hormon pertumbuhan yang berefek terhadap pertumbuhan tanaman. Adanya unsur hara dalam jumlah yang tersedia bagi tanaman saat fase vegetatif mengakibatkan proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensi sel berjalan dengan baik. Bakteri Pseudomonas tersebut juga merupakan kelompok bakteri PGPR yang memiliki peran sebagai dekomposer dan penyuplai unsur hara melalui proses fiksasi N dan pelarutan fosfat. Bakteri tersebut juga memacu akan adanya mekanisme ISR
atau Indo-System Resistance, yaitu sistem ketahanan yang dibentuk oleh tanaman untuk mencegah perkembangan suatu patogen. Hal tersebut karena adanya aktivitas Pseudomonas di area perakaran tanaman yang mengakibatkan terbentuknya ketahanan kimiawi oleh tanaman dengan menghasilkan senyawa metabolit sekunder berupa siderofor yang dapat menekan infeksi patogen jamur Pseudomonas. Siderofor yang dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas tersebut memiliki peran dalam merusak fungsi perlindungan patogen dan memberikan sinyal kepada tanaman agar melakukan pertahanan untuk mencegah terjadinya infeksi patogen. Dari penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bakteri Pseudomonas sp mampu memicu ketahanan sistemik dari tanaman terhadap patogen dengan mensintesis metabolit sekunder yang dapat menghambat pertumbuhan serta aktivitas patogen akar garda. Selain itu, bakteri Pseudomonas sp juga dapat memacu pertumbuhan dengan menguraikan bahan-bahan organik tanah dan menghasilkan hormon untuk pertumbuhan tanaman. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.